Hi, good morning. So for today's, we're going to sum up our material for structure and written expression session. So in this section, you are actually having 25 minutes to answer all the questions. Ini adalah bagian kedua dari soal TOEFL dan jumlah soalnya adalah 40 soal. You only have 25 minutes. The first question is going to be a multiple choice. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 15 yaitu multiple choice. Contoh soal pertama. To answer accurately is more important than. Perhatikan, di situ ada kata more and than. Artinya ini adalah komparatif. Biasanya kata yang mendahului dan kata sesudahnya itu setipe. So you read to answer accurately is, maka yang paling setipe dan satu irama, dia adalah to finish quickly. To answer accurately is more important than to finish quickly. Artinya, menjawab secara akurat itu lebih penting daripada menyelesaikan dengan cepat. Now we move to the next question example. Blank 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 of the play Mooring Becomes Electra introduces the cast of characters and hints at the plot. Saat menjawab soal seperti ini, harus diperhatikan sudah adakah subjek dan verbnya? Well, we see there is the word introduces. Sudah ada introduces sebagai verb, tapi belum ada subjek. Dalam bahasa Inggris ada dua tipikal numbers, or nomor. The first is cardinal number, and the second one is ordinal numbers. Cardinal number is just like 1, 2, 3. So, biasanya ini bisa digunakan untuk menjumlahkan memberitahu jumlah suatu benda. So, for example, 2 girls, 2 books. There are 2 girls. Sekarang, mari kita perhatikan penggunaan ordinal numbers. For example, click on the first dolphin. Click on the third banana. Click on the second card. Jadi rumusnya adalah the, kemudian kamu bisa gunakan urutan first, second, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan ditambah kata bendanya. The second bag, the fifth grade, my first love. So we're back to the questions. Perhatikan, kalau ada pilihan the act first, act one, act first act, maka jawaban yang paling betul adalah act one. Karena kamu bisa menggunakan 1, 2, 3 atau si kardinal tadi dengan noun-nya diletakkan di depan, kemudian 1, 2, 3. Kalau yang A, salah karena harusnya the first act. Coba cek penjelasan saya sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal untuk part B, which is written expression. Di mana akan ada pilihan A, B, C, D, dan kalian wajib menjawab mana jawaban yang salah. Okay? So this is the first example. Further evidence is needed to support recent research, which suggests that certain chemicals found in broccoli may act as cancer preventatives. Sudahkah ada subjek dan verb yang benar pada soal ini? Maka jika dicermati, sudah ada subjeknya, which is evidence. Kemudian verbnya adalah is needed. Oke, dengan ada konektor, which, ya, jadi dia menjadi konektor. Suggest di situ verb setelah konektor, kemudian ada subjek lagi. That certain chemicals, karena ada konektor lagi ya. Tidak ada yang salah dengan subjek dan verbnya, tapi yang jadi masalah adalah ada kata further. Di further itu sebenarnya komparatif dari kata far atau jauh. Farther or further itu artinya lebih jauh. Further, okay, we use further when talking about figurative or non-physical distance. Jadi jarak yang tidak bisa diukur secara tepat. Sementara farther itu lebih ke physical distance. Jarak yang bisa diukur secara tepat. For example, kita menggunakan kata farther yang di bold merah ya. My house is farther than yours. Rumah saya lebih jauh dari rumahmu. Sementara further itu menunjukkan lebih jauh. For example, ini saya ambil dari salah satu contoh advertisement. Di situ ada keterangan, for further information, please contact us. Untuk informasi lebih lanjut, oke, tolong hubungi kami melalui. Nah, ini sama dengan soal yang seperti ini yang kita bahas. Further evidence, harusnya further evidence is needed.
F-U-R-T-H-E-R. Jadi bukan yang menggunakan A ya, but menggunakan you or further. Oke, terima kasih banyak ya. So, semoga cukup membantu. Sambil terus latihan ya, Nak. Thank you so much. Wassalamualaikum.